Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa yang pertama kali melalui rekaman suara ya. Tidak bisa bertatap muka karena kondisi tidak memungkinkan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan materi MPLS, yaitu cara belajar yang efektif. Tetapi sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu mendapat perlindungan darinya, mendapat taufik hidayah, serta mendapat keistiqomahan iman ya pada kita sampai akhir hayat. Amin. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kita sudah menjalani hampir 2 tahun menghadapi pandemi, yang mana tahun-tahun belakangan ini tidak cepat surut ya, tetapi malah tambah ganas. Maka dari itu, marilah kita selalu mematuhi apa yang dicanangkan oleh pemerintah dengan 5M ya. Kita patuhi protokol kesehatan, pakai masker ya, jangan sampai kamu abaikan. Waktu keluar rumah itu harus ya, kalau bisa itu maskernya double ya. Yang kedua, mencuci tangan baik dalam kegiatan apapun, dari mulai maupun selesai, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer kalau memang dalam keadaan darurat. Jangan berkumpul kalau memang tidak diperlukan ya. Semoga kita selalu sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat, sehingga kita bisa terhindar dari penyakit tersebut dengan jalan apa? Yang pertama, kita patuhi protokol kesehatan, kita penuhi gizi kita ya, dan kita sempatkan kita untuk olahraga ya. Itu salah satunya, dan tidak kalah pentingnya yaitu kita berdoa kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena Allah yang memberi penyakit, berarti Allah lah yang akan memberi obat ya. Jangan malah menjauh ya, karena Allah itu penguasa bumi langit seisinya. Jangan sampai kita menjauh dari Allah. Kita jalankan kewajiban kita semaksimal mungkin, jangan sampai kita abaikan ya. Dengan cara seperti itu, maka kita akan menjadi tenang ya, jiwa kita tenang. Meskipun ada wabah, tapi tetap hati dan jiwa kita akan tenang. Karena apa? Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Anak-anakku sekalian, materi MPLS kali ini adalah cara belajar yang efektif ya. Sebelum nanti kita berikan tip-tipnya bagaimana cara belajar efektif, kita bahas dulu tentang apa itu belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna ya. Maksudnya belajar yang efektif itu yang punya peran positif, yang mempunyai kegunaan
mempunyai hasil yang positif. Ya. Karena apa? Karena proses pembelajaran itu memberikan pemahaman, memberikan kecerdasan, memberikan kualitas yang lebih baik, ya, serta memberikan perubahan perilaku yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia yang belajar itu akan meningkat kualitasnya, sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Itu ya, hasil dari belajar yang efektif itu akhirnya itu akan menghasilkan manusia yang unggul, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang bodoh menjadi cerdas. Nah, itu adalah perubahan perilaku dari belajar yang efektif. Sekarang akan saya berikan tip-tipnya. Tip-tip itu cara-cara bagaimana belajar secara efektif. Tips belajar efektif yang pertama yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok adalah suatu kegiatan belajar yang lebih menyenangkan. Karena apa? Karena ditemani oleh teman-teman. Bisa berada di rumah sendiri sehingga lebih santai. Tetapi dalam belajar kelompok perlu pendampingan oleh orang dewasa. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa paman, bisa bibi, bisa tante, dan lain sebagainya. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang lebih pandai dan lebih rajin. Agar apa? Agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar, ya. Maka dari itu dalam setiap kelompok itu harus ada yang lebih unggul, sehingga nanti bisa memudahkan yang lain dalam belajar itu. Orang yang bodoh itu akan bisa bertanya kepada yang lebih pintar. Kalau yang pintar itu tidak bisa, maka bisa bertanya kepada pendampingnya tadi, ya. Maka perlu didampingi. Dalam kegiatan belajar kelompok adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian dari yang belajar itu. Maksudnya dari anggota-anggota kelompok itu belum memahami semua apa yang sudah dijelaskan oleh guru, sehingga bisa mengadakan diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus rajin membuat ringkasan atau rangkuman, ya. Tip belajar efektif yang kedua itu harus rajin untuk membuat suatu ringkasan materi, sehingga kalau kalian itu sudah diterangkan guru, kemudian udah punya buku, maka trik yang kedua yaitu kalian bikin catatan ringkasan di kertas atau di buku kecil, ya, sehingga ringkasan itu bisa kalian bawa kemana-mana dan dapat dibaca dimanapun kalian berada. Tapi ingat, dari catatan atau ringkasan tadi tidak boleh dijadikan media untuk mencontek kalau waktu ulangan, ya. Jadi tidak boleh untuk mencontek, ya. Tapi buku kecil itu kalian baca dimanapun kalian berada. Karena apa? Karena mudah dibawa kemana-mana.
kita masukkan ke saku boleh, ya. Itu tip yang ketiga, yaitu membuat perencanaan yang baik. Membuat perencanaan yang baik. Suatu tujuan jika diiringi dengan rencana yang baik, maka akan tercapailah apa yang kita inginkan, ya. Maka dengan rencana belajar yang dibuat dengan sebaik-baiknya, maka akan kita peroleh pencapaian nilai yang semaksimal mungkin, ya. Yang kita targetkan itu akan kita peroleh, ya. Kemudian yang keempat, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar maksudnya dalam belajar itu harus dijadwal, ya, harus dijadwal. Maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajarnya tepat waktu, serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi penuh. Jika waktunya makan, makan dulu berapa menit. Waktunya mandi, ya mandi. Ibadah, ya ibadah, ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau masih ada sisa waktu, lanjutkan untuk belajar, ya, sampai waktu belajarnya selesai. Untuk bermain game, bagaimana? Nah, itu harus dikurangi karena game dapat merusak konsentrasi belajar. Nah, kalau game-game yang tidak ada manfaatnya itu harus dihindari. Boleh main game, tetapi apa? Cari game yang mendidik. Yang mendidik itu yang ada manfaatnya dalam pendidikan, mengasah otak. Dan jangan mencari game yang menimbulkan rasa penasaran. Ya, rasa penasaran. Kalau kalah cari lagi, kalah main lagi, rasa penasaran. Ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Nah, kalah kadang ngomongnya yang tidak karuan, ya, malah banting HP. Nah, itu adalah apa? Dari kelemahan game yang merusak, ya, game yang tidak positif, ya, sehingga ada rasa dalam hati itu inginnya emosi yang dikeluarkan. Yang kelima, yaitu aktif bertanya dan ditanya. Maksudnya, apabila dalam pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka ada hal-hal yang belum jelas, maka jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu kepada guru. Tanya. Atau misalnya gurunya agak repot, ya tanya kepada teman, ya, atau kepada orang tua nanti setelah sampai di rumah. Karena apa? Karena kalau kita bertanya kepada orang lain, biasanya kita akan selalu ingat jawabannya, ya. Maka dalam pertanyaan itu jangan kamu punya alibi, punya alasan untuk menguji orang, ya. Itu tidak baik, ya. Kemudian kalau kalian sudah paham, tawarkan kepada temanmu. Siapa temanmu yang belum paham, ya, tawarkan, ya. Semakin banyak ditanya, maka kamu akan semakin ingat dengan jawaban. Jangan pelit terhadap ilmu, ya. Apabila kita tahu jawabannya, ya, kita tawarkan. Itu tidak dalam posisi ulangan, ya, atau ujian, tapi dalam proses belajar mengajar, ya. Itu akan lebih meneguhkan kita
ya, kita akan lebih paham lagi ya. Maka kalau kalian itu tidak tahu jawabannya, maka bisa dibahas bersama-sama dengan teman-temanmu, yaitu belajar dengan serius, dengan tekun dan fokus. Ketika belajar di kelas, dengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Catat yang penting-penting saja ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak ada di dalam buku dan nanti keluar saat ulangan atau ujian ya. Ketika waktu luang, baca kembali catatan tersebut ya. Hafalkan sedikit demi sedikit ya. Seperti tadi, triknya tadi membuat ringkasan. Nah, itu kalau kalian bawa kemana-mana dan kalian baca setiap saat, setiap waktu, dimanapun kalian berada, tidak usah kamu hafalkan, itu sudah hafal dengan sendirinya. Sewaktu-waktu ada ulangan mendadak, kamu akan siap ya, dan otomatis kalian akan mendapat nilai yang maksimal. Tapi sekarang banyak anak-anak karena memang sudah selalu dimanja orang tua atau karena sudah terlalu enak, mungkin mereka itu tidak mau yang namanya rekoso ya, sulit itu enggak mau dia jalani ya. Nah, kalau dalam sehari-hari dia tidak pernah belajar, maka dia tangguhkan besok ajalah waktu kita ujian, waktu kita ulangan, sehingga dia ambil jalan pintas. Apa ya yang dia lakukan sewaktu mau ulangan atau mau ujian? Dia begadang ya, semalam suntuk dia belajar ya. Nah, itu tidak akan dapat hasil yang maksimal karena otak kita terbatas. Satu buku semalam yang dibaca depan sampai belakang dibaca, depan lupa, depan dibaca, belakang lupa. Itu karena apa? Karena otak kita tidak mampu. Tetapi kalau kita ambil trik tadi, membuat ringkasan, kita hanya mengulang aja, tidak seluruhnya kita baca ya. Jadi untuk mengulang itu sudah sekaligus kita hafalkan kalau kita bawa ringkasan itu kemana-mana dan kita baca setiap waktu. Kemudian yang ketujuh, jujur dalam ulangan atau ujian ya. Trik yang ketujuh itu jujur dalam ulangan maupun ujian. Hindari menyontek. Nah, sekarang anak-anak kan nggak mau mikir, yang penting hasilnya bagus, kita tidak kesulitan, enak ya. Itu apa yang dilakukan? Dengan menyontek ya. Karena apa? Kita hindari menyontek itu. Karena dengan menyontek itu membuat sifat kita itu curang, pembohong. Ya. Kalau kebohongan itu ditutup-tutupi terus, akan cenderung melakukan kebohongan selanjutnya. Nanti kebohongan satu akan melibatkan kebohongan yang kedua dan seterusnya, ya. Maka hindari nyontek. Anggaplah dengan menyontek akan memiliki masa depan sebagai penjahat. Ya. Seperti koruptor. Koruptor itu kan inginnya kaya, tapi nggak usah kerja. Atau seorang koruptor itu seperti itu prinsipnya. Rasa kerja, apa kerjane enteng, duite akeh. Nah, itu seperti orang yang menyontek itu sebagai penjahat seperti itu. Tidak mau belajar, ya, tapi pengen nilainya bagus. Nah, maka
tanamkan pada dirimu, ya, itu sifat jujur dalam ulangan ataupun ujian. Kemudian yang ke-8, berlatih bertanggung jawab, ya, berlatih bertanggung jawab. Contohnya, apabila ada seorang guru kerepotan meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, segera kamu lakukan. Ajak beberapa teman kelas dari kalian untuk membantu bapak atau ibu guru yang kerepotan. Itulah latihan rasa tanggung jawab. Bisa juga di rumah, kalau ada orang tua yang kerepotan, segera bantu mereka, ya. Tidak usah mereka memanggil minta bantuan, kamu harus tanggap. Itulah kita latih tanggung jawab kita dalam rumah, ya. Di dalam rumah itu seperti itu, enggak usah meminta orang tuamu, itu kamu harus tanggap. Yang ke-10 yaitu yang ke-9 yaitu mendengarkan penjelasan guru. Penjelasan guru itu juga harus kamu lakukan. Karena apa? Karena jawaban setiap pertanyaan yang diajukan guru, apabila kamu mengetahui, ya, jangan kamu menunggu guru itu untuk memanggil kamu, ya. Jadi kalau kamu mendengarkan penjelasan guru dengan baik, kalau ada setiap guru bertanya itu, kalau kamu sudah tahu, langsung utarakan. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu, ya. Kemudian yang 10, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya apabila ada materi yang belum paham, ya, langsung tanyakan. Bisa lewat lisan ataupun tulisan. Nomor 11, kerjakan PR. Nah, itu tips yang ke-11. Kerjakan PR apabila ada PR dari guru atau tugas dari guru, ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan, ya. Dan jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan, ya. Dengan alasan lupalah, dengan alasan sibuklah membantu orang tua, yang otomatisnya kamu menunda-nunda untuk mengerjakan PR, ya. Itu yang ke-11. Yang nomor 12, mengulang pelajaran yang diajarkan oleh guru. Nah, apabila kita melakukan pembelajaran tatap muka, ya, sepulang dari sekolah, itu kalian setelah selesai istirahat atau makan siang atau bermain sebentar, itu dibuka bukunya, ya. Dibuka bukumu itu, dibaca-baca, ya, apa yang diberikan guru di sekolah. Sama waktu daring, ya. Daring itu kalau nanti ada bapak ibu guru memberi materi, itu kamu ringkas, ya, kamu ringkas, ataupun misalnya materinya di buku PR, ya, kamu garis bawahi. Kalau ada pertanyaan atau soal-soal, segera kamu kerjakan, ya. Itu cara kamu bisa tahu kemampuan kalian, ya. Kemudian yang ke-13, banyak berlatih, ya. Banyak berlatih. Yang utama adalah pelajaran yang kurang kamu sukai. Kurang kamu sukai apa ya kira-kira? Misalnya matematika atau bahasa Inggris. Nah, itu kan pelajaran yang membosankan kalau orang itu enggak mau mikir, ya. Kalau tidak mau berpikir, tidak mau
rekoso itu matematika itu sepertinya momok, Inggris juga. Ya, maka untuk tipsnya, untuk tips belajar yang efektif itu banyak berlatih untuk pelajaran yang kurang disukai. Ya. Apabila kamu tidak menyenangi suatu pelajaran, ya seperti yang saya katakan tadi, seperti matematika, itu kalian akan bisa menguasai pelajaran matematika itu apabila kamu banyak berlatih, ya, ngikut kursus atau belajar kelompok, sehingga apa yang kurang kamu pahami dengan belajar kelompok itu bisa didiskusikan, ya. Yang penting kalian banyak berlatih. Seperti bahasa Inggris misalnya itu kalian tiap hari itu minimal menulis 5 kosakata. Kamu tulis di kertas kecil, kamu bawa, kamu hafalkan setiap hari. Kalau sudah, tambah lagi 5 kata. Udah hafal lagi jadi 10, tambah lagi 5 kata. Jadi 15 kan, tambah lagi ya setiap hari misalnya 5 kata atau 3 kata itu kamu hitung. Kalau 1 bulan sudah berapa, ya berapa kata yang kamu kuasai, ya. Kalau kamu sudah menguasai itu, bisa menerjemahkan, maka dari bahasa Inggris itu sudah tidak menjadi momok lagi. Kemudian yang 14, mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang kalian sukai, bisa dalam sekolah ataupun di luar sekolah, misalnya di rumah. Contohnya misalnya kamu suka taekwondo, nah, kamu bisa ambil, ya, apa itu kegiatan ekstra itu. Ataupun misalnya kamu suka badminton, ambil pelajaran seperti itu, bisa kursus atau gabung ke klub-klub yang lain. Sehingga selain kamu belajar pelajaran yang diajarkan sekolah, kalian dapat juga mendapat pelajaran tambahan di luar sekolah. Yang ke-15, jangan suka menyontek. Nah, sama tadi di atas tadi, ya. Harus jujur tadi, tidak boleh menyontek. Nah, kalau orang yang suka menyontek itu, kita ibaratnya seperti penjahat, seperti koruptor yang tidak mau kita susah, tapi kita punya harta yang banyak. Koruptor seperti itu, ragelem kerjanya atau kerjanya enteng, tapi menghasilkan harta yang banyak, seperti penjahat berdasi, seperti itu koruptor itu. Kemudian yang 16, dengan niat sungguh-sungguh, ya. Kalau kita sudah ingin belajar, semua yang tidak berkaitan dengan alat pembelajaran kita singkirkan, ya. Kalau misalnya kita punya mainan, ya kita singkirkan, ya. Kita fokusnya ke buku atau materi lain atau media lain yang bisa mendukung untuk belajar. Kemudian yang 17, yaitu mulailah dengan yang kecil. Nah, mulailah dengan yang kecil. Maksudnya apa? Maksudnya hal-hal yang kecil itu dulu yang kita prioritaskan, atau hal-hal yang mudah, ya. Contohnya misalnya kita mengerjakan matematika, soalnya 10, ya, kita ambil yang paling gampang dulu kita kerjakan, ya. Yang mana yang kita kuasai, yang paling gampang kita kerjakan dulu. Setelah itu baru dilanjut dengan yang lebih menantang. Kenapa harus yang lebih mudah dahulu? Karena kalau kita mulai hal-hal yang kecil, ya, maka kita tidak akan mudah
putus asa ya untuk mengerjakan soal-soal yang sulit. Kemudian yang 18 itu banyak latihan ya. Banyak latihan. Karena apa? Karena latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Itu banyak latihan. Itu akan semakin mahir. Contohnya misalnya materi agama ya. Tadi kan udah matematika, sudah bahasa Inggris, sekarang materi agama. Contohnya waktu kalian membahas tentang sholat. Karena pembahasan sholat itu kan banyak sekali doa-doanya, bacaannya yang harus dibaca. Nah, itu kalian hafalkan dulu doa-doanya, bacaan-bacaan sholatnya, kemudian banyak latihannya. Latihannya apa? Ya latihan gerakan yang tumaknina, harus sama antara bacaan dan gerakannya. Nah, itu akan menjadikan kita itu lebih khusyuk dalam sholatnya. Kalau bisa itu doanya itu kita hafalkan dengan artinya. Jadi tidak hanya doa, lafal doanya, tetapi dalam hati kita terjemahkan. Jadi kita tahu apa yang kita minta kepada Allah. Dan yang terakhir adalah mohon bimbingannya. Mohon bimbingannya itu maksudnya mohon bimbingan kepada Allah ya, kepada Allah. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena apa? Karena nilai religinya, nilai agama itu akan membuat kita lebih fokus ketika belajar ya. Dan kita dapat menjadikan hati kita tenang, pikiran juga tenang ya. Karena apa? Kalau orang itu tidak mau berdoa kepada Allah itu, dia itu termasuk sesombong-sombongnya umat, sesombong-sombongnya manusia itu, dia tidak mau berdoa kepada Allah ya. Maka akan jadi orang takabur ya. Kalau dia tidak mau tawadhu kepada Allah, dia menjadi orang pintar, taunya dia pintarnya dengan sendiri ya, sehingga dia akan menjadi orang yang sombong. Kalau jadi orang gedean, orang yang berpangkat, itu akan menjadi sombong. Karena apa? Karena dia berpikir karena dia itu jadi orang hebat itu karena kemampuannya ya, itu adalah orang yang sombong, padahal dia itu termasuk orang yang lemah. Manusia itu kan manusia yang makhluk yang lemah ya. Dengan sang Khalik bisa sombong seperti itu ya. Maka kalau dia ada kesombongan seperti itu, bisa saja Allah itu akan mengambil sedikit ilmunya, maka dia tidak akan jadi orang seperti itu. Anak-anakku sekalian, ya, ini ada kesempatan kalian bertanya. Saya kasih waktu untuk bertanya. Nah, apa yang belum kalian pahami, nanti kalian bisa japri lewat WA ataupun dengan rekaman suara ya, langsung dikasihkan ke WA grup, bisa japri kepada guru, bapak guru juga bisa. Untuk itu, karena waktunya sudah habis, kita akhiri sekian dulu. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang bergizi ya, jangan neko-neko makanannya ya,
Yang penting sayur buah itu dulu agar imun kita tetap terjaga ya. Dan jangan lupa sholat lima waktu ya. Dengan kita tawadhu kepada Allah, insya Allah kita akan diberi kemudahan dalam segala hal. Dan semoga dengan tawadhu kita, pandemi yang kita terima sekarang ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa hidup secara normal kembali. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.